Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Senin malam Selasa membahas kitab Fathul Qorib, syarah dari Matan Abi Syuja, fikih dasar dalam madhab Syafi'i. Seseorang ulama ditanya tentang kezuhudan. Kenapa enggak pernah bahas zuhud? Kenapa enggak pernah bahas waro'? Kehati-hatian dalam bersikap dalam hidup. Bagaimana kepedulian terhadap akhirat? Beliau menjawab, cukuplah saya mengarang pembahasan tentang fikih. Sehingga seorang yang waro', seorang yang zuhud yang sebenarnya bukanlah orang yang miskin, akan tetapi orang yang peduli dengan halal dan haram. Orang waro' sebenarnya adalah orang yang semangat mempelajari tentang fikih muamalah. Karena itulah kalau kita bicara tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, rata-rata mereka mengatakan majalisul halali wal haram, yaitu majlis yang membahas tentang halal dan haram, fikih muamalah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang masalah apa? Ghosab, merampas harta orang lain, termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan kita bahas juga syuf'ah, yaitu tentang pembagian kepemilikan harta dalam sebuah harta dari 2 orang atau lebih, yang kalau dia pengen menjual bagiannya, maka orang yang pertama yang layak ditawari adalah rekannya. Ini bagaimana Islam itu menutup segala celah terjadinya pertikaian. Islam itu menutup segala celah terjadinya
permusuhan. Bahkan dalam masalah fikih jual beli, orang nggak boleh menawar di atas tawaran orang lain, nggak boleh menjual di atas jualan orang lain, tidak boleh membeli di atas pembelian orang lain. Apa tujuannya? Menjaga persaudaraan, ukhuwah. Berapa harga buku ini? Ya, seorang membeli 10.000. Yang sebelah bilang sama aku 9.000, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia menjual di atas penjualan orang lain. Atau pembeli, ya penjual, ayo, ya saya jual sama kamu 10.000. Terus ya orang tersebut bilang gimana kalau 9.000? Ada orang yang membeli, saya aja beli 10.000, nggak boleh. Kenapa? Membeli di atas pembelian orang lain. Nah sekarang kita bahas tentang masalah hukum yang juga banyak ya terjadi, yaitu fi ahkamil qirab, hukum tentang fikih qirab. Qaf, ra, alif dan do, qirab. Atau yang kita lebih kenal dengan mudharabah. Apa? Mudharabah. Bagi teman-teman yang akrab dengan dunia perbankan, insya Allah nggak asing dengan istilah mudharabah. Atau yang bagi kita sering dikenal dengan ya kerjasama bagi hasil. Apa itu qirab? Kita bahas pengertian qirab terlebih dahulu. Lughatan ya qala al-mu'allif rahimahullahu taala, huwa lughatan mustaqun minal qard wa huwal qata'. Qirad dari kata qard yang artinya adalah qata', sepotong, sebagian. Maksudnya adalah seseorang memberikan sepotong hartanya, sebagian hartanya untuk orang lain untuk dikelola. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, perhatikan, qirad adalah daf'ul maliki malan lil 'amili ya'malu fihi wa ribhul mali bainahuma. Qirad atau mudharabah adalah ketika seorang malik, ya bukan nama widing syar'i. Malik di sini artinya adalah pemilik harta, atau bahasa kita pemodal, atau bahasa kerennya investor. Menyerahkan sebagian hartanya untuk amil, atau yang kita kenal dengan mudharib, pelaku atau pengelola. Jadi pemodal memberikan hartanya untuk pengelola, ya'malu fihi, agar pengelola menjalankan bisnisnya. Karena dia nggak punya harta, dia nggak punya modal. Datang pemodal, kamu butuh berapa? Butuh 20 juta. Ya, sini saya kasih 20 juta. Dan keuntungan dari bisnis tersebut dibagi di antara keduanya, baik pemodal maupun pengelola. Dan di sini dikatakan malik, pemilik harta. Artinya tidak sah kita menjadi pemodal dengan harta yang bukan milik kita. Di antara sebagian kesalahan ya DKM masjid, menjadikan uang kas masjid sebagai modal untuk mengelola harta. Dilihatnya siapa ikhwan yang sedang butuh modal dan prospek usahanya bagus. Fulan nih jual ya boba misalnya. Lagi ngetren viral sekarang minuman ini. Ya udah dipakai, ini nggak boleh. Kenapa? Karena uang kas masjid bukan milik DKM masjid. Itu hanya titipan jamaah untuk ya kemaslahatan masjid. Atau wakaf. Ya seseorang misalnya mengelola wakaf, dijadikan wakaf sebagai modal untuk usaha, nggak boleh. Termasuk juga diantaranya adalah harta zakat. Badan zakat menghimpun zakat kaum muslimin, kemudian dijadikan sebagai investasi, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan milik dirinya. Jadi paham mudharabah, ada pengelola, ada pemodal, kerjasama, untungnya bagi dua. Misal saya adalah seorang penulis buku, bukan promosi ya. Dan kalau nerbitin buku di penerbit yang biasa, itu untungnya sedikit Pak, hanya 10%.
Jadi kalau buku saya 50.000, untung penulis hanya 5.000. Yang paling banyak adalah distributor, 50%. Oh, gimana kalau saya buat nulis buku, saya nggak lewat penerbit, saya cetak penerbit sendiri, kerjasama, cari modal, datang ke percetakan, minta murah, cetak, keuntungannya bagi dua, sekian dan sekian. Langsung saya guide investor, cari teman-teman relasi-relasi yang punya harta yang banyak. Ustadz butuh berapa Ustadz? Bukunya tentang apa Ustadz? Tentang ini. Wah, ini kira-kira bakal viral buku ini Ustadz. Idah, ya tenggat sebulan tolong selesaikan, saya kasih misalnya 100 juta. Kita cetak sekian ribu eksemplar, termasuk tim marketingnya, termasuk tim promotornya, seterusnya dan seterusnya. Keuntungannya bagi dua. Ini lebih baik dibandingkan, ya sekarang kan lagi viral tuh, antara ustadz kerja dengan ustadz tidak kerja. Ya ada sebuah foto orang jual cilok, karena mungkin atau bakso kerikil ya. Intinya karena penampilannya sedikit islami, wah ini ustadz LCMA jual bakso keliling, langsung viral. Seolah-olah ustadz itu kalau jualan adalah sesuatu keanehan, padahal itu diantara cara dia menjaga diri dari meminta-minta. Sekarang jadi ustadz susah, bukan curhat ya. Ketika kita nggak berusaha, nggak kerja, ngandalin amplop aja nih. Ketika kita usaha, aduh ini ya, jadiin dakwah sebagai jalan untuk usaha, jadi serba salah. Sehingga alangkah indahnya kalau ada yang menggait, ini bukan kode ya. Jadi Ustadz, antum punya personal branding nih, antum punya nama. Ya Kak Ustadz Bambang, Masya Allah banyak usahanya. Karena ada orang yang menggaitnya. Kita bikin apa? Makha. Kita bikin apa? Malik. Kita bikin apa? Usaha-usaha. Pakai nama ustadznya, ya. Kemudian kita usaha. Jadi ustadznya nggak terlalu banyak terjun ke kerjaan, dia hanya sebagai personelnya, ya, sebagai brandingnya. Yang kerjanya timnya. Dan dia punya harga diri, dapat usaha dari luar dakwahnya, ya. Karena selayaknya seorang dai itu jangan mengandalkan kajian-kajian. Dia harus punya pekerjaan, contohnya ngajar di sekolah, sehingga dia punya izah. Dikasih amplop atau tidak, dia akan terus dakwah. Kenapa? Karena dia ada penghasilan lain. Dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan lain yang tetap, ya. Ini namanya apa? Mudharabah. Jadi kerjasama. Atau contoh lain, ada ikhwan kita misalnya jual mie ayam, ya, dan dia butuh yang namanya ya permajaan usaha, dan dia butuh modal. Kayaknya ini lebih bagus lagi kalau saya ini sewa tempat nih. Ya saya sewa tempat. Maka dia datang untuk sewa tempat, ya dia cari investor. Baru berapa butuhnya, ini ruko sekian, terus operasionalnya sekian. Ya dalam hitungan sekian insya Allah begini. Maka terjadilah kerjasama antara keduanya. Apa dalilnya bolehnya mudharabah, ya, atau qirat? Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dengan seorang wanita janda kaya raya dan bangsawan yang cantik dan pintar yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dia saudagar besar. Dan karena dia wanita, dia sebagai pemodal. Yang kerja adalah orang-orang lain yang jalanin bisnisnya. Dia cuman modalin, untungnya bagi dua. Dan beliau seorang yang pintar untuk mencari pengelola. Karena memang kita ini krisis kepercayaan. Banyak orang-orang yang diberikan amanah untuk modal untuk diusahain, tapi dia nggak maksimal. Dan terdengarlah cerita tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki berketurunan yang baik, terkenal dengan akhlaknya yang luhur, budi pekerti yang mulia. Tapi Khadijah nggak gampang percaya. Wah, ada uang bagus nian itu. Kita buktikan dengan apa? Dengan muamalah. Jangan merekomendasikan orang baik kalau belum bermuamalah dengan dirinya. Karena kalau kita ini kan baik semua nih. Coba minjem duit, ketahuan ya.
Tiba-tiba langsung foto profilnya hilang gitu ya. Tiba-tiba ketika ditelepon, maaf nomor yang Anda tuju setelah blokir Anda gitu ya. Baru ketahuan aslinya ketika sudah fikih muamalah. Kata para ulama yang menunjukkan orang itu bisa rekomendasi ketika sudah bermuamalah dengan dirinya, transaksi usaha, uang, harta. Yang kedua ketika sudah safar, ya, akan perjalanan jauh. Karena kalau orang udah capek, dia nggak bisa berpura-pura. Ketahuan kelemaknya dewe, ya, kelihatan kasarnya, kelihatan aslinya. Ketika safar, karena qit'atun minal azab. Kemudian dari tetangganya tahu dia pergi pulang kemana. Dan yang paling luar biasa adalah dari istrinya. Kalau istrinya udah recommended, udah pasti recommended. Ada kisah seseorang, kita agak melenceng sedikit ya. Dan mungkin saya pernah ceritakan juga di sini tentang seorang raja sultan, ya, yang Sultan Murad yang kedua. Beliau pada suatu malam gelisah hatinya, sehingga dia belusukan menyamar sebagai rakyat biasa, menjumpai rakyat-rakyatnya tanpa pakaian raja, artinya menyamar sebagai rakyat yang jelata. Kemudian di sebuah perjalanan, di tengah jalan, ya, terlihat ada sosok mayat sedang tergeletak yang tidak diurusi oleh kaum muslimin. Sang raja bilang, "Hei kalian, ini ada orang meninggal kok nggak kalian urus?" "Ah, sudahlah Pak, wong fajir itu, wong fasik, maksiat. Kerjaannya setiap hari minum khamr, datangin wanita-wanita nakal, nggak becus orang itu. Syukurlah dia mati." Jangan mak itu kau. Mak itu kaum muslimin dia nih. Apa jadi Palembang ini ya? Ayo kita bantu. Tak tahu rumahnya, saya tahu pak rumahnya di situ, tunjukin. Dibawalah jenazah tersebut ke rumahnya. Ketika masuk tak assalamualaikum warahmatullahi, ibu ini suami ibu. Subhanallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangislah sang istri. Wahai suamiku yang saleh, suamiku yang baik hatinya. Loh, masyarakat bilang ini orang bejat. Minum, datengin wanita-wanita butterfly night, kupu-kupu malam. Tapi istrinya bilang ini suami yang soleh. Sehingga penasaran sang raja. Maaf bu ya, sebelumnya saya minta maaf, saya nggak maksud menyinggung. Ini mayat suami ibu ini beberapa saat dibiarkan oleh masyarakat karena katanya orang fasik bu. Sedangkan ibu bilang ini suami yang soleh. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Sebenarnya gimana sih ceritanya? Gini pak, sebenarnya cerita. Keluarga kami adalah keluarga yang mampu pak, berkecukupan. Dan suami saya adalah suami yang rajin ibadah. Dan dia punya kebiasaan yang mungkin tidak saya suka. Dia setiap hari ketika punya rezeki, dia datang ke toko-toko minum, topi miring, apalagi vodka, sebutin. Yang aku yang tahu. Ya. Pokoknya minuman-minuman keras. Kemudian dibawanya ke rumah dan ditumpahkan ke dalam WC. Ke kamar mandi ditumpahin. Orang lihat, "Bo, fulan rajin sholat tapi sering beli minum." Agoknya, ya, zahirnya baik soleh, rupanya peminum. Minum baik di rumah kerjaannya. Dan dia kalau punya harta, dia datengin wanita-wanita nakal, tak assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab salam ya. Berapa tarif semalam? Berapa? Jangan aku nyebutnya. Berapa kira-kira? Hah? 1 juta anggap aja ya. Misalnya ada yang coba sini ya. Anggap aja 1 juta. Ya sudah ini bu, ini mbak, ambil 1 juta. Tolong malam ini aku udah booking, jangan terima tamu lain. Setuju? Setuju. Dah. Orang taunya si fulan ke Dharma Agung, taunya si fulan ke diskotik, si fulan dan si fulan. Sampai-sampai istrinya ini cerita, udah mas gitu-gitu terus mas ini. Nanti kalau mas meninggal siapa yang mau
Nyolatin mas itu dianggap udah jelek, suka minum, suka datang ke wanita-wanita. Ketawa suaminya. Tenang, Zau ya, atau Mi gitu ya, atau Mama. Nanti yang sholatin jenazah papa adalah sultan, menteri-menteri, para alim ulama dan semua kaum muslimin. Ketika dengar cerita itu, sang sultan mengatakan, saya sultan, saya ini sultan bu. Masa? Serius? Sumpah? Enggak. Akhirnya besoknya diurus tuh jenazah, dan sultan menyuruh semua menteri-menterinya, semua alim ulama, semua masyarakat kaum muslimin di Turki ketika itu untuk menyolatkan jenazah laki-laki tersebut. Kenapa? Karena wanita, istri sendiri itu lebih tahu luar dalam dibandingkan orang lain. Jadi ini penting sekali bagaimana menjadikan pandangan Allah itu pandangan satu-satunya. Kalau kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dicela oleh semua makhluk di muka bumi, itu enggak akan bisa memudaratkan kita. Tapi kalau kita dipuji oleh semua manusia di muka bumi, tapi Allah mencela diri kita, enggak bermanfaat segala pujian dan sanjungan mereka. Lanjut ke sini, Khadijah tadi, dia buktikan benar enggak ini? Akhirnya apa? Akhirnya Khadijah utus Maisarah. Maisarah ini laki-laki perempuan, Pak? Laki-laki. Kalau di Indonesia nama Maisarah perempuan. Ya, ada sebagian nama perempuan ya di Indonesia, ya di Arab Saudi, ya di Indonesia perempuan tapi itu sebenarnya laki-laki. Dan sebaliknya. Maaf Ustadz Firdaus. Firdaus itu nama perempuan. Kalau di Arab Saudi. Kalau di laki-laki, kalau di Indonesia laki-laki. Iman, ada orang Iman sih namanya. Iman itu nama perempuan. Ada seorang pemuda curhat kepada seorang syekh, ya syekh, tolong ya ajarkan saya doa biar saya bisa move on dari wanita ya yang pernah bersinggah dalam hatiku. Kemudian kata syekhnya, doa ya Allah jadikanlah iman dalam hatiku, jadikanlah iman sebagai penunjuk jalanku. Ya syekh, nama akhwatnya itu Iman. Gimana saya bisa move on kalau dia hatiku ya? Jadi Maisarah itu adalah laki-laki, namanya aja perempuan ke Indonesia. Dan dia namanin Nabi SAW dan dia janji, Khadijah janji akan memberikan fee atau persentase keuntungan yang tidak pernah beliau berikan kepada laki-laki lain. Dan Nabi SAW sebagai pengelola mengiyakan. Jadi pengelola dan pemodal ke Syam dengan kejujuran, dengan akhlak yang mulia. Kalau jujur itu Pak pasti datang kebaikan. Saya jual ini motor, ini ya jujur dia, ini pernah nyampak 2 kali. Kemudian ini enggak asli lagi, terus bagian ini pernah sini, pernah begini. Ada kate kalau yang beli. Insya Allah ada. Kenapa? Karena orang, berarti dia ini jujur. Semua aib yang dia tahu disebutkan. Dan memang harganya ya jauh lebih murah karena sudah disebutkan aib-aibnya, tapi lebih berkah. Sehingga akhirnya dia apa? Akhirnya Rasulullah SAW meraih keuntungan yang tidak pernah diraih oleh orang lain. Sehingga Khadijah merasakan inilah sepotong hati yang selama ini dia nantikan. Khadijah itu Pak, meskipun dia seorang janda, tapi banyak yang lamarnya. Lamar tolak. Kenapa? Memantaskan diri. Enggak sembarangan. Coba kalau kita udah janda 2 kali pula. Ais, apa beda datang basing? Enggak, kaedahnya jangan kita turunkan standar kita. Kita terus perbaiki diri. Meskipun usia kita semakin meninggi, kalau kita punya kualitas pasti akan dicari, Pak. Motor antik meskipun dia ya kalau dia kualitas masih bagus. Ya motor misalnya tahun 70-an tapi starter masih wow. Orang akan beli. Oh ini Pak, jangan lihat antiknya Pak. Dia mesinnya enggak kalah dengan motor terbaru. Orang kan akan semangat belinya. Kenapa? Karena dia punya nilai. Nah sekarang tips bagi orang-orang yang belum menikah, ngapa jadi fikir pernikahan ini? Mahalkan diri kita, punyakan nilai. Apa kelebihan kita itu apa?
Kalau misalnya dia perempuan, hafal Al-Quran, meskipun umur 30 tahun orang incar dia, karena dia punya nilai. Laki-laki meskipun dia tidak rupawan, tidak berharta, tapi dia punya semangat agama, belajar, kajian di mana-mana, bahasa Arab dia menguasai, orang akan oh ini mantap, ini bagus, rajin ibadahnya. Jadi kita harus punya nilai. Kayak Khadijah, dia nggak kendorkan nilainya. Akhirnya dia berjumpa dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang jelas bolehnya mudharabah. Sekarang kita baca syarat-syaratnya. Walil qiradi arba'atu syara'id. Di dalam mudharabah atau permodalan dalam Islam ada 4 syarat. Yang pertama, an yakuna ala nadin minad darahimi wad dananiri. Hendaklah yang dijadikan modal adalah uang berupa emas dan perak, dinar dan dirham. Sehingga enggak boleh rupiah, tidak boleh dolar, tidak boleh mobil, tidak boleh motor, tapi ini dalam mazhab Syafi'i. Dan ini dikritik oleh para ulama. Karena permodalan tidak hanya dengan emas dan perak, tapi dengan segala hal yang bisa dijadikan modal. Contohnya uang, dan ini yang lebih masuk akal. Berapa? 20 juta. Sip. Butuh modal berapa? Butuh modal 100 juta ini. Butuh modal apa? Ya modal mobil aja. Kita buka ini bisnis apa? Online misalnya, atau travel. Dia pintar ngendalain mobil, tapi dia nggak punya mobil. Dia pinjam sama dia kerjasama dengan pemilik mobil. Dia jadikan mobil tersebut sebagai modal. Plus operasionalnya, biaya tol, kemudian biaya bensin, bahan bakar dan seterusnya. Jadi ini yang lebih tepat. Ya, dalam mazhab Syafi'i syarat yang pertama harus berupa dinar sama dirham. Tapi ini enggak tepat, ya. Jadi di antara kesalahan atau sebagian yang perlu kita kritiki sekarang muncul keyakinan kita harus kembali kepada dinar dan dirham. Ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita katakan itu bukan sunnah Nabi SAW. Itu adalah hal duniawi. Yang namanya mata uang mengikuti perkembangan. Sehingga tidak ada keuntungan, dalam artian tidak ada nilai lebih kita kembali ke dinar dan dirham. Rupiah nggak masalah. Ustadz, inflasi terjadi di mana-mana. Sekarang udah musim ribawi. Dalam hadis dikatakan debu-debu riba, nggak ada mungkin orang ya yang kesarang zaman sekarang ini melainkan dia kena dengan debu-debu riba. Meskipun hadis ini dikritik oleh para ulama, ya kesahihannya, akan tetapi di antara dampaknya ya riba banyak sekali. Di antaranya adalah jalan yang macet, itu kan riba dampaknya. Kemudian apalagi inflasi yang menanjak tinggi. 10 juta tahun lalu kayak sekarang beda. Ya, bayangkan orang-orang dusun sana 30 tahun dia kerja, nabung, pas 30 tahun ternyata nominal harganya jauh. Sehingga ini adalah kejahatan-kejahatan riba. Menjadikan uang yang seharusnya sebagai alat tukar menjadikan sebagai sesuatu yang dijual. Jadi pendapat yang pertama, ya syarat yang pertama apa? Harus dengan dinar dan dirham. Tapi kita kata ini enggak tepat. Ya, jadi kita luruskan, yang lebih tepat adalah semua yang bisa dijadikan modal sah dijadikan modal. Contoh harta. Ustadz, kalau misalnya rindu, Ustadz boleh nggak jadi modal? Nggak bisa. Rindu nggak bisa beli apa-apa, ada celengan rindu, enggak ya. Atau misalnya modal saya modal kepercayaan, enggak, tapi modal berupa harta atau barang atau properti atau hal-hal yang lainnya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa tsani an ya'dana rabbul mali lil amili fit tasarrufi mutlaqan aw fi ma la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Syarat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, hendaklah pemodal Rabbul Mal, Rabb
Jadi teman-teman, Rob itu bukan hanya khusus nama Allah Subhanahu wa taala. Rob itu artinya pemilik. Jadi kalau dibilangkan Rabbul Mal, saya Rabbul Mal, artinya pemilik harta. Oh, Ustaz ngaku Tuhan, Rob, bukan. Rob itu artinya pemilik, sahib. Kalau Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi Allah, Rabbuna Allah, Rabbunal Kafi, ya Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Allah, ya. Kenapa Rob kalau disandarkan, diidofahkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepemilikan barang harta, Rabbus Sayyara, Rabbus Sa'ah, Rabbul Kitab, artinya adalah pemilik buku, pemilik mobil, pemilik hal-hal yang lainnya. Lil amil, untuk pengelola, minat tasarruf, artinya pemodal dia mengizinkan pengelola untuk berkreativitas di dalam mengerjakan usahanya, nggak ngatur-ngatur, punya kebebasan, ya, asal sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya tadi dia pengen buka toko bakso, pemodalnya dalam madhab Syafi'i nggak boleh request, baksonya ini ya, nggak boleh jual telur ya, bakso telur ya, saya nggak suka bakso telur. Kemudian warna tokonya harus hijau ya, saya suka warna hijau. Kemudian ingat ya, yang pegawainya harus pakai jilbab semua dan harus cantik-cantik semua. Ini nggak boleh seperti ini. Dalam madhab Syafi'i, pengelola memiliki hak penuh untuk mengelola tanpa kekangan dan aturan dari pemodal. Karena pemodal taunya uang udah. Soal pengelola saya lebih tahu, saya yang punya bisnis ini, ide bisnis ini. Saya yang punya strategi marketingnya, saya cuma butuh modal dari kamu dan bukan masukan ataupun saran-saran. Ini dalam madhab Syafi'i, sehingga di dalam madhab Syafi'i nggak boleh dia bilang la tashtari syai'an hatta tusyawironi. Kau nggak boleh beli apa-apa kecuali musyawarah dulu sama saya, minta pendapat saya terlebih dahulu. Jadi kalau pengen beli kursi untuk pelanggan dia harus konsultasi dulu sama pemodal. Kalau dia pengen beli hiasan-hiasan di meja dia harus, ini kan repot. Dalam madhab Syafi'i nggak boleh pemodal mengatur pengelola. Yang benar boleh atau enggak? Yang benar adalah mudharabah atau qirat itu ada dua. Boleh dia mudharabah mutlaqah, bebas, pengelola berkreasi sepenuh hati di sana. Dia mau kayak gini, mau kayak gitu nggak masalah, maka boleh. Dan boleh juga muqayyadah. Muqayyadah artinya dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai kesepakatan. Intinya kembali kesepakatan. Pemodal maunya kayak gimana? Oh, saya kalau boleh request, atau saya mau kasih kamu modal dengan syarat ya nama tokonya nama saya. Kan jadi kembali ke persyaratan. Setuju nggak setuju? Ya kembali ke mereka. Nggak setuju lah, udah nggak usah ambil modal dari saya. Atau saya pengennya kayak gini. Intinya kembali kesepakatan. Boleh mutlaqah, boleh bebas, dan boleh muqayyadah, boleh terikat. Kalau madhab Syafi'i kan hanya boleh mutlaqah saja, nggak boleh muqayyadah. Yang benar adalah boleh dua-duanya tergantung kesepakatan. Atau di dalam hal-hal yang tidak mungkin atau sulit ya keberadaannya, artinya barang langka. Ini pun nggak boleh dalam hal-hal mudharabah barang langka. Barang-barang antik dalam madhab Syafi'i nggak boleh dijadikan sebagai modal atau sebagai usaha. Kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Bukan barang antik sih, barang yang susah didapetin. Apa? Ya konsep kita marketing gimana? Kenapa dalam madhab Syafi'i nggak boleh dijadikan sebagai mudharabah, menjual barang-barang yang sulit didapatkan? Apa tujuan mudharabahnya apa? Keuntungan.
Lemak nyual barang yang banyak, yang dibutuhkan, gampang dapetinnya, atau yang susah dapetinnya? Dapetinnya harus ke luar negeri dulu. Sehingga momen atau hikmah dari mudharabahnya nggak dapet. Bukan Ustadz, berarti kalau madu cadas misalnya, madu-madu yang di bukit-bukit, kita katakan itu tetap bisa didapetin, cuman susah ngedapetinnya aja. Ini nadir, langka barangnya. Ya langka barangnya. Ini dalam madhab Syafi'i seperti beliau mengatakan di sini, nggak boleh khailul balaq, nggak boleh dia menjadikan bisnisnya adalah penjualan khail. Apa khail? Khailun, hisanun, horse. Antum lebih cinta bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab. Kalau horse tahu kuda. Khail, apa khail? Khail balak itu artinya adalah kuda yang punya bercak hitam dan putih, Pak. Ada yang bilang kebanyakan putih. Bukan Pegasus ya. Bukan unicorn juga. Tapi susah didapetin kuda yang bercaknya gabung antara putih dan hitam. Ya. Ini enggak sah dijadikan sebagai mudharabah. Itu syarat yang ketiga atau keempat? Kedua. Yang keempat. Iya, yang ketiga, pintar. Ini penting. An yastari tolahu juz'an ma'luman minaribhi. Harus ditasyaratkan bagian keduanya sudah ditetapkan. Jangan pengolah, ya pemodal bilang ini 10 juta. Hasilnya kita bagi 2. Cak mana bagiannya? Gampang lah, yang penting bagi 2. Nggak boleh. Harus jelas. Semakin jelas kerjasama, semakin sedikit perselisihan, Pak. Yang gaji-gaji itu bikin masalah. Harus hitam di atas putih, lebih enak. Berapa persen? 50-50. Kan enak. 40-60, 30-70, 5-95. Maaf ya kataku. Kalau 5 sama 95. Intinya harus sesuai. Dan yang dipakai adalah persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Sehingga prinsip mudharabah yang harus kita garisi, ringan sama dijinjing, gimana? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Untung bagi 2, rugi bagi 2. Dan bank mudharabah kesalahan besar di bank, tidak ada yang namanya gagal, rugi. Kalau kita pakai akad mudharabah, bank bangkrut, menurut OJK dan BI, bank harus melunasi, mengkapel pembayaran atau penyerahan apa? Si investor tadi. Inilah investasi yang dijamin. Garis bawahi, semua investasi yang dijamin adalah riba. Dengan 100.000 Anda akan mendapatkan 1 juta setiap bulannya. Riba. Ngapa dijamin? Nggak boleh dijamin, namanya investasi. Untung bisa untung, rugi bisa rugi. Sehingga ya paham bahwa pemodal, ketika kau memberikan modal kepada pengelola, ingat kaedahnya. Jangan mikir untungnya be, lemah aku untung. Kalau rugi, tidak boleh nuntut. Palai kau nih 10 juta, palai. No, kau nih tidak paham mudharabah dia. Itu namanya utang piutang, Pak. Yang namanya dijamin adalah utang piutang, dan syarat utang piutang nggak boleh ngambil keuntungan. Kita bahas di awal-awal masalah tentang riba. Ya, kaedah memahami riba diantaranya adalah memahami riba dalam utang piutang adalah mengambil keuntungan. Sehingga kalau kita pakai mudharabah, nyetor tabungan yang katanya bagi hasil, yang nama mereka adalah bunga atau nisbah atau apalagi sekarang namanya margin, apalagi ya ada istilah-istilah tambahan bagi hasil.
margin, kemudian bunga, kemudian mau namanya bunga, namanya mawar, Aisyah, Fatimah, tetap riba karena dia mendapat keuntungan dari pinjaman. Ustadz, bukan pinjaman Ustadz, ini kan mudharabah. Boleh dong mudharabah ngambil hasil. Kalau nabung ya pakailah akad wadiah saja yang paling minimal. Saya sering sampaikan ketika mas fikih muamalah ya, karena wadiah nggak ada bagi hasilnya. 20 juta 20 juta nitip namanya. Dan seharusnya bank nggak boleh menggunakan uang yang ada di wadiah. Ya. Kita lanjutkan setelah azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdol, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, kita lanjutkan. Syarat yang ketiga, haruslah persentase pembagian itu diketahui dengan jelas. Dan yang jadi persentase adalah keuntungan, bukan modal. Sehingga pemodal nggak boleh bilang kayak gini, tolong ya, ini saya kasih 10 juta dan setiap bulan harus kasih ke saya 200.000, nggak boleh. Karena keuntungan bisa jadi 200, bisa jadi 100, bisa jadi 500, bisa jadi 1 juta. Sehingga nggak boleh dia berupa nominal. Yang boleh hanya berupa persentase 50-50. Ya. Nanti kita bahas nanti yang apa tentang masalah ini. Sehingga pemodal atau pengelola tidak boleh dia mendapatkan gaji. Pengelola tidak boleh mendapatkan gaji. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan persentase.
Kalau mau gaji aja udah jadi karyawan, jangan jadi pengelola. Saya punya toko, saya cari karyawan, itu beda Pak. Itu bukan antara pengelola sama pemodal, tapi bos dengan karyawan, direktur dengan pegawai. Kalau yang namanya mudharabah, keuntungannya dari bagi hasil bukan dari gaji. Ustadz boleh nggak kalau pengelola atau pemodal bantu kerja? Boleh, dengan syarat tidak digaji. Kenapa? Karena keuntungannya udah dapat dari bagi hasil. Ya sehingga pengelola uang, pengelola modal ini nggak boleh mendapatkan gaji. Ada yang tahu sebabnya? Karena gaji adalah keuntungan yang permanen. Sedangkan mudharabah keuntungannya tidak permanen, berubah-berubah tergantung keuntungan, tergantung margin atau persentase dari laba. Jadi kalau pengen gaji, dah karyawan aja akadnya, antara karyawan sama bos, bukan antara pemodal dengan pengelola. Poin yang terakhir, yang keempat adalah di antara syaratnya wa an la yuqaddara bi muddatin, tidak boleh ditetapkan dalam jangka waktu. Kita kerjasama setahun Mbak ya, nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa kira-kira nggak boleh? Ada yang tahu? Apa? Habis manis sepa dibuang. Masya Allah, benar. Kenapa mudharabah tidak boleh ada batas waktu? Habis manis sepa dibuang. Dia udah kerja mati-matian ngolah uang kita, udah setahun nih, buang. Ya untung udah jalan, udah punya nama nih. Ini cari lain atau kita sendiri yang ngelolanya. Kalau karyawan mah enak, diberhentiin gampang. Yang namanya karyawan, ya di apa bahasanya? Resign ya, bukan resign. Di PHK, apa bahasa ininya? Drop out. Intinya PHK ya. Di PHK misalnya sedang lagi peremajaan, lagi minimal perusahaan. Ya, jadi cukup dengan beberapa karyawan aja pecat. Ini boleh karena apa? Antara pegawai dengan bos. Tapi pengelola dengan pemodal ketika udah jalan tidak boleh di stop. Kalau memang bisnisnya sudah jalan, kecuali belum dikerjain, nggak jadi deh, nggak salah. Meskipun ada sebagian ulama membolehkan, sesuai dengan kesepakatan. Jadi intinya ada yang mengatakan boleh pakai tenggat waktu dengan syarat kesepakatan di awal. Mau nggak pengelolanya? Cuma setahun loh, tidak nggak masalah setahun. Minimal saya punya pengalaman kerja. Akhirnya bismillah. Selanjutnya ini yang paling penting juga ya, perhatikan. Wal kiradu amanatun wala damana 'alal amil. Karena mudharabah adalah akad amanah, artinya harta pemodal adalah amanah, sehingga yang namanya amanah si pengelola tidak berhak atau tidak boleh menanggung rugi. Apa bahasa gitu ya? Menanggung rugi ya. Ya deman. Tidak boleh dia mengganti rugi kalau terjadi kerugian. Contoh kita katakan tadi, ya bakso tadi, udah prospeknya bagus nih kayaknya, mantap ini, kita kasih modal 1 juta. Qadarullah belum balik modal, udah tutup toko, udah nggak bisa dilanjutin, operasional bengkak, ya pemasukan ya nol, omzet turun, pokoknya nggak ada untung-untungnya ini, tutup. Nggak boleh pemodal meminta ganti rugi pengelola. Udah habis 1 juta aku nih, balik ke?
Ini tidak boleh. Ustadz, rugi saya. Saya udah keluar 100 juta sedangkan dia, bro, dia juga rugi. Rugi apa? Tenaga dan waktu. Untung itu bukan cuma soal uang. Ada seorang buka toko, dia nggak mau gaji karyawan. Dia mikir apa? Ah, enak-enak gaji karyawan, lebih enak untuk saya. Iya, tapi dia habis tenaga dan waktu. Coba dia gaji karyawan, waktu dan tenaganya bisa dibuat untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa untuk dia main sama keluarga. Inilah seorang bisnis sejati. Bahasa kita autopilot, Pak. Kalau bisnis sudah autopilot, mantap. Pemiliknya bisa pelesiran, bisa liburan sama keluarganya. Enggak sibuk dengan kering-kering. Oh iya. Ini masih belum autopilot. Tanpa dia bisnis jalan. Inilah seorang manajemen sejati. Ya, ketika dia bisa meninggalkan Old Trafford misalnya. Ya, sedangkan manajemen Manchester United-nya masih jalan. Misalnya. Dia meninggalkan sebuah sekolah, ya, tanpa dia sekolah itu jalan. Itu pemimpin yang sejati. Tapi ketika dia pergi langsung hilang, wah ini nggak bisa. Kalau dia pelesiran tokonya tutup, nah ini berarti apa? Berarti masih belum autopilot. Jadi ingat, untung itu bukan hanya uang, Pak, tapi waktu dan tenaga. Jangan cuma lemak nyingoknya, susah gawe itu. Kita enak uang duduk, tidur, nonton TV, udah. Pengelola dia mati-matian pagi buka toko sampai malam. Dia sisihkan waktu terbaiknya untuk pekerjaan, ditinggal istri dan anak-anaknya. Hello, itu juga pengorbanan. Sehingga ketika untungnya nggak dapet, nggak boleh pemodal menuntut balik. Kan bisa jadi tenaga dan usaha dengan waktu tadi lebih berharga dibandingkan uang. Ya, uang bisa dicari, tapi waktu tidak akan pernah kembali. Seorang ayah muda, papa muda dengan mamah muda, sibuk dia bisnis, nggak ada waktu untuk anak-anaknya. Ya, sehingga orang seperti ini, ya, dia telah mengorbankan sesuatu yang berharga, yang tidak akan pernah kembali masa muda anak-anaknya dibandingkan dengan mencari yang namanya harta. Ya, illa biudwan, kecuali karena kecerobohan dan kelalaian siapa? Pengelola. Emang dia nggak becus, berhari-hari nggak buka toko, berhari-hari dia nggak jualan. Kita kan panas juga budak ini. Kau nih amanah, tahu dah? Itu harta aku. Bukan harta kau, sebaik-baiknya lah. Sehingga kalau berasal dari kecerobohan pengelola, kita boleh minta ganti rugi. Bangkrut karena kesalahan, karena kefatalan, karena kecerobohan dan kelalaian si pengelola, pemodal boleh minta ganti rugi. Tapi jangan galau-galaunya, solim galau-galaunya. Kau nih ya berapa hari banyak tidak masuk, itulah sebabnya ya. Ya kita ini, itu takdir Allah. Nah, tidak boleh takdir Allah dalam masalah maksiat, ya. Kau ini tidak becusnya nih, bukan salah aku, Pak. Takdir Allah kita dibangkrut. Padahal dia yang memang tidak pernah semangat jualan, ya. Karena itulah teman-teman pemodal harus selektif untuk menyerahkan harta. Cari orang yang amanah. Orang yang amanah zaman sekarang itu susah. Qawiyun amin. Ini dua sifat yang Allah sebutkan untuk mencari karyawan. Nabi Musa alaihissalam ketika dipekerjakan oleh orang soleh dari Madian, karena Nabi Musa punya dua sifat yang selayaknya ada dalam diri seorang karyawan, yaitu qawi, punya kemampuan. Yang kedua amin, amanah. Ada orang mampu, luar biasa, ilmunya mantap, marketingnya bagus, nggak amanah, nggak bagus. Ada yang amanah, masya Allah jujur, cuma nggak baca dia nih. Ya, nah pertanyaan, kalau cuma dua pilihan Pak,
Kowi nggak amin, amin nggak kowi. Kita punya 2 calon karyawan. Satunya dia kowi, punya kemampuan tapi nggak amanah. Yang satunya dia amanah tapi nggak punya kemampuan. Mana yang harus kita pilih? Kowi, meskipun nggak amanah. Iya benar. Karena amanah untuk dirinya, sedangkan kowi adalah untuk kemaslahatan bersama. Lebih baik punya karyawan, punya kemampuan kredibel, meskipun dia nggak amanah. Dibandingkan dia amanah, tapi dia nggak becus, ya, nggak mampu dia nih, kalau nggak mampu jualan, kalau pakai Excel udah baca, misalnya, cak mana kalkulator udah baca kau, ngitung, ya nggak mampu. Jadi pilihlah yang kowi. Tapi kalau ada kowi amin ini jauh lebih baik lagi, ya. Nah, afan kita agak panjang sedikit ini ya, tanggung soalnya. Wa idza hasala ribhun wa khusranun jubiral khusranu biribhi. Kalau terjadi keuntungan dan kerugian, maka kerugian ditambal dengan keuntungan. Pak, pembagian hasil tolong catat, pembagian hasil hanya boleh ketika sudah balik modal. Jadi tugas mudharabah ketika ini ya, investor tadi ngasih uang, tugas seorang pengelola mengembalikan modal. Ketika modal udah kembali dengan operasional, jelas operasional ya. Jadi keuntungan dikurangin operasional itu untuk ya pemodal. Ketika modal udah balik, misalnya kita beli ayam potong dijual, kita beli murah, kita jual. Ketika sudah modal balik, keuntungan selanjutnya itu baru dibagi. Ya, jadi ingat pembagian hasil setelah modal kembali. Ketika modal tidak kembali, kedua-duanya sama-sama rugi. Pemodal rugi harta, pengelola rugi tenaga dan waktu, ya. Demikian, ada pertanyaan insyaallah ya. Karena sudah masuk waktu ya dan imam sudah datang ya. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.